pendengar setia Selisik, kembali bersama kami di Selisik Blitz Eva Unpad. Saat ini, kami akan membawakan Selisik episode ke-8. Pada episode kali ini, saya Halda, staf Biro Pengembangan Blitz Eva Unpad, akan membawakan Selisik bersama partner saya, yaitu Kania. Boleh Kania untuk memperkenalkan diri? Halo, aku mungkin di sini mengucapkan salam dulu ke Bang Kama sebagai narasumber kita dan juga teman-teman pendengar selisih. Dan di sini saya akan menemani Alda berbincang selama beberapa menit ke depan. Kira-kira kita bakal bicara tentang apa nih, Alda? Kami memiliki episode istimewa yang membahas isu global yang sangat penting dan memerlukan pemahaman mendalam nih Kania. Isu global ini juga sedang viral dan terjadi pada saat ini. Boleh kita mungkin bisa dijelasin nih, Alda. Kira-kira isunya apa nih yang kita angkat hari ini? Nah, judul isu yang akan kita bawakan di Selisik pada episode kali ini yaitu ketegangan di Timur Tengah, konflik Israel-Palestina dalam perspektif hukum internasional dan dinamikanya pada mekanisme PBB. Konflik ini memiliki akar sejarah, agama, dan politik yang kompleks, serta telah berlangsung sejak lama sehingga memang memunculkan ketegangan dan kekerasan yang berdampak besar pada kedua pihak dan masyarakat internasional nih Kania. Nah, konflik Israel-Palestina ini terus menarik perhatian dunia internasional dengan upaya perdamaian dan mediasi dari berbagai pihak, termasuk PBB dan negara-negara besar lainnya. Walaupun begitu, perbedaan mendasar dalam pandangan dan kepentingan antara Israel dan Palestina membuat penyelesaian konflik ini sangat sulit dicapai. Maka dari itu, kami akan membahas hal tersebut lebih mendalam nih Kania. Dan pastinya gak cukup dong jika kita hanya berdua saja nih Kania. Oke, karena tadi sebenarnya narasumbernya udah di-spill ya, udah ada Bang Kama di sini. Sebenarnya terima kasih Bang telah menyempatkan waktunya di sini untuk berbincang bersama kami. Kira-kira gimana Bang kabarnya? Halo, Kaldania, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih udah undang saya ke acara Selisik Blitz F4 ini. Baik Bang, sungguh sebuah kehormatan bisa berbincang nih bersama Bang Kama Soekarno di Selisik kali ini. Dengan latar belakang dan pengalaman diplomat yang luas, kita yakin Abang dapat memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai dinamika konflik ini, terutama dalam perspektif hukum internasional. Secara khusus, hukum humaniter internasional dan penyelesaian sengketa internasional PBB. Nah, sebelum memulai perbincangan nih, izinkan saya membacakan CV dari Bang Kama Soekarno sebagai perkenalan permulaan pada pendengar selisih. Bang Kama merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan mengambil program kekhususan hukum internasional dan pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa pada tahun 2014. Sekarang, beliau merupakan seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri Indonesia yang berdomisili di Jenewa, Swiss. Bang Kama juga meraih penghargaan lisensi dan sertifikasi, termasuk pelatihan diplomatik di lembaga Kleindale pada tahun 2021 dan Sekolah Bahasa Inggris Eurocentris pada tahun 2017. Wah, luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini ya kan ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, yaitu mengenai konflik Israel-Palestina dan akan berbincang bersama Bang Kama. Banyak perspektif yang berbeda mengenai awal mula kasus ini. Ada yang menyebutkan bahwa kasus ini mulai dari tanggal 7 Oktober, ada juga yang bilangnya mulai dari kemerdekaan Israel di tahun 1948, ada juga yang mulai dari pasca PD1, dan ada juga yang bilang bahwa kasus ini itu dimulai dari deklarasi Balfour. Ada juga yang bilang mulai dari terbitnya buku Der Judenstaat dari Theodor Herzl yang jadi permulaan Zionisme. Nah, begini Bang Kama, kalau menurut perspektif dari Bang Kama sendiri nih terutama, apabila melihat sejarah nih Bang, kasus ini tuh dimulai dari mana saja dan kapan sih Bang sebenarnya Bang? Oke, makasih Halda. Pertama-tama disclaimer dulu ya untuk keseluruhan podcast ini. Pertama-tama, saya bukan dosen,
Saya bukan ahli hukum, walaupun punya sarjana hukum dan master hukum. Bukan ahli sejarah, bukan ahli pakar tentang politik Timur Tengah. Jadi, apa yang bisa saya sampaikan nanti mungkin bisa dipertentangkan oleh para ahli-ahli, bisa juga dipertentangkan oleh mungkin kelompok masyarakat lain. Tapi yang bisa saya share pastinya sejauh apa yang saya kerjakan di Jenewa gitu. Kalau ngomongin isu Palestina, pastinya sangat kompleks ya. Kompleksnya sangat kompleks. Kayak misalnya kita kalau nanya apakah Hamas itu sebenarnya betul-betul bagian dari bangsa Palestina, apakah dia itu sebenarnya de facto atau de jure ruler di Gaza, apa hubungannya sama dan lain-lain itu kan sangat kompleks. Sejarahnya pun sangat kompleks. Tadi Halda sempat bilang tentang Balfour Declaration ya, yang itu dicetuskan di pasca Perang Dunia Pertama, ketika di mana waktu itu Palestina tuh wilayah Palestina Israel yang kita lihat sekarang yang bentuknya seperti itu tuh, itu sebelumnya ada di bawah kekuasaan pemerintahan Kaisaran Turki Utsmani dulu. Namanya belum disebut Turki sih. Waktu itu disebut Kekaisaran namanya. Terus mereka kalah Perang Dunia Pertama, dibagi-bagilah tuh daerah-daerahnya. Salah satunya melalui Balfour Declaration, terus tentang pemanggilan apa namanya, dibentuknya negara Yahudi, negara Yahudi pertama, lalu di mana waktu itu Nazi Jerman melakukan persekusi dan genosida besar-besaran terhadap kelompok Yahudi. Setelah itu, Perang Dunia selesai, masuklah ini ke masa-masa paling krusial. Apa disebut masa paling krusial? Karena kalau tadi Kalda juga bilang, tahun 48, means tahun 48 itu adalah tahun di mana sudah adanya perserikatan bangsa-bangsa. Itu satu. Kedua, karena hukum internasional yang kita kenal hari ini itu betul-betul sudah mulai terbentuk lebih ajak. Sehingga kita juga tahu di hukum internasional itu disebut ajak karena sudah ada institusinya, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsanya, mulai dibentuk ICJ, mulai dibentuk konvensi-konvensi hukum internasional, terutama terkait HAM. Kalau kamu ingat Durham atau Declaration on the Universal of Human Rights, itu tuh udah mulai. Jadi hukum internasional yang orang-orang lihat sebelum 45 yang masih sangat abstrak, tiba-tiba setelah Perang Dunia Kedua itu dia jadi sudah lebih ajak. Disitulah mulai dimunculkan narasi-narasi yang membentuk yang disebut dengan negara Israel, negara Palestina, dan muncul apa yang disebut two-state solutions. Tahun 48, lalu ada perang tahun 67. Nah, tahun 67 itu memperkeruh suasana, di mana sebenarnya nggak memperkeruh suasana sih, lebih membuat isunya jadi lebih kompleks. Karena di situ yang kita lihat wilayah Gaza yang sekarang itu dulu dikuasai Mesir, tepi barat itu dulu dikuasai Jordan, yang bagian utara Lebanon dan Suriah, dan selanjutnya itu kita akan spending the whole night untuk ngobrolin itu, untuk ngobrolin tentang bagaimana sih sejarahnya bisa sampai hari ini. Untuk kali ini mungkin bisa secara singkat kita sampaikan bahwa 2 poin. Yang pertama, dari tahun 48 sampai hari ini perjuangan bangsa Palestina untuk membentuk statehood itu belum selesai. Sederhana karena mereka belum jadi negara. Titik. Kedua, di satu sisi Israel secara hukum internasional dia sudah jadi negara. Dia bukan observer state seperti Palestina di PBB. Dia punya kursi di depan, Palestina duduk di belakang. Kalau ada di forum-forum PBB, maka yang negara-negara utama akan ngomong duluan, baru negara observer state di belakang. Gitu. Terus yang kedua, poin kedua yang harus kita tekankan di sini mungkin adalah sejak 7 Oktober sampai hari ini, gitu, kita bisa melihat bagaimana kompleksiti itu semua telah mengkristalisasi kekerasan yang luar biasa, kekerasan yang hari ini unprecedented, dan banyak yang bilang bahwa ke depan kekerasan itu cuma hanya akan meningkat.
nggak akan menurun. Akan lebih banyak lagi kekerasan-kekerasan, akan lebih banyak lagi konflik di wilayah Gaza, mungkin juga nanti sampai ke tepi barat dan sebagainya. Dan itu hal-hal yang hanya bisa diselesaikan kalau memang betul-betul ada dialog, baik dialog di tataran PBB yang bisa menghasilkan sesuatu, maupun dialog secara langsung oleh para pihak-pihak yang berkonflik. Gitu. Mungkin itu dulu tuh di awalnya, Kalda. Oke. Berarti sebenarnya memang di sini itu isunya kompleks tadi ya Bang. Sebut Mm-mm. ada perang di situ, ada genosida di situ. Tapi memang ini kan naiknya kembali itu di tahun 2003 ini. 2023 ini ya Bang. Mm-mm. Dan di sini juga ada isu agresi masuk ke situ kan. Bang. Ini Oke. berarti tiga isu ini berarti tiga-tiganya sedang diperbincangkan juga di PBB, di tataran PBB. Oke, gini. Tadi kalau misalnya ini kita menggunakan notions yang Nia sebut, aku asumsikan itu adalah notions yang digunakan dalam hukum internasional ya. Tadi ngomongin genosida, agresi sama apa satu lagi tadi? Perang. Perang. Oke. Nah, ini juga sebenarnya yang sangat jelimet hari ini diperdebatkan di PBB. Disuarakan oleh berbagai kubu yang mendukung Israel, ditentang oleh berbagai kubu yang mendukung Palestina. Konteksnya adalah sebenarnya apakah Israel itu bisa menyebut dirinya itu melakukan self defense sebagaimana yang disebut dalam piagam PBB artikel 51 gitu. Nah, kenapa sebenarnya nyangkutnya ke sana? Karena bisa tidaknya Israel diakui ngeklaim bahwa mereka bisa melakukan self defense berdasarkan artikel 51 akan sangat bergantung dengan nanti sebenarnya posisinya Israel dan Palestina seperti apa dalam konflik ini. Apakah mereka sejajar? Apakah sebenarnya Gaza itu di bawah okupasi Israel selama ini? Apakah sebenarnya Hamas itu bagian dari negara Palestina? Tapi kan Palestina belum jadi negara, gitu. Dan apakah Hamas itu sebenarnya non-state actors? Teroris grup kah? Dan kalau seandainya mereka non-state actors, teroris grup di suatu wilayah yang diokupasi oleh Israel, boleh nggak pasukan Israel sebenarnya masuk ke dalam Gaza? Gitu. Nah ini baru ini kan sangat jelimet ya, tapi percayalah ini yang lagi dibahas, ini yang menyebabkan kenapa banyak veto di Dewan Keamanan PBB, ini yang menyebabkan kenapa sampai hari ini masih sulit sekali mengeluarkan truce atau apa bahasa Indonesia gencatan senjata yang berkepanjangan dengan konflik yang ada sekarang. Nah, ini semua konteksnya masih jus in bellum nih. Sorry, jus ad bellum. Teman-teman kalau hukum internasional pasti paham, jus ad bellum. Kita belum lagi bahas jus in bello. Jus in bello itu ya pokoknya kondisi perang yang the rule of uh, the law of wars, Geneva Conventions yang ada 4 itu. Nah, ini juga masalah. Kalau kita ngomongin jus in bello soalnya udah ada clarity tuh. Jus in bello tuh Geneva Conventions menurut saya itu adalah salah satu perangkat hukum internasional yang paling teknis, paling clear. Misal nggak boleh serang rumah sakit, itu kan clear banget ya. Misal nggak boleh nyerang tempat beribadah, nggak boleh nyerang warga sipil, dan sebagainya. Itu sangat clear. Nggak perlu diperdebatkan. Pokoknya boleh, titik. Kalau jus ad bellum, banyak perdebatannya. Ada banyak terminologi yang diperdebatkan, ada banyak notion yang diperdebatkan, ada banyak simulasi logika yang diperdebatkan. Simulasi logika kayak, oke, sebenarnya Palestina itu negara apa bukan? Kalau misalnya negara, berarti bisa nih pakai artikel 51. Kalau misalnya bukan negara, berarti bisa pakai artikel 51. Tapi kalau misalnya mereka diserang sama kelompok teroris, Israel itu kan banyak. Tapi kalau kita ngomongin Geneva Conventions, kalau kita ngomongin jus in bello, pelanggaran hukum humaniter, itu udah banyak banget yang dilanggar. One clarity juga di sini adalah, kalaupun kita bicara hal yang lebih clear, yaitu pelanggaran hukum humaniter internasional, sampai hari ini Israel telah melanggar itu terus. Gitu. So,
Jangankan yang unclear, yang jus ad bellumnya ya, yang udah clear aja itu dilanggar terus gitu. So it's important untuk Indonesia dan berbagai negara lain untuk menyerukan hari ini harus ada gencatan senjata secepat mungkin. Tanpa gencatan senjata, nggak akan ada bantuan kemanusiaan dengan jumlah yang cukup untuk masuk ke Gaza tahun ini. Sorry, maksudnya pada konflik ini. Sedikit cerita teman-teman. Saya di sini karena ICRC, teman-teman tahu ICRC. ICRC itu markasnya di sini, jadi kita sering ikutin briefing ICRC. ICRC itu bilang, bahkan sebelum 7 Oktober, Gaza itu butuh setidaknya tiap hari 500 truk berisikan essential needs untuk masyarakat Gaza bisa hidup sehari-hari. Gitu. Nah, di 3 minggu awal setelah 7 Oktober, 2 minggu awal itu nggak bisa masuk sama sekali. Setelah 2 minggu awal bisa dimasukin sedikit-sedikit. Belasan dari 500 per harian itu jadi belasan per minggu. Pun sekarang bisa masuk itu per hari nggak nyampe 200-an gitu. Jadi tanpa gencatan senjata itu nggak akan bisa dimasukkan, dan tanpa bisa dimasukkan itu mereka itu betul-betul ada dalam sebuah kerangkeng neraka gitu teman-teman. Gitu. So itu yang perlu disuarakan hari ini. Yang paling utama, the currency dari konflik ini adalah terus gencatan senjata hari ini. Nah, apa yang kedua yang perlu diperjuangkan, disuarakan adalah long-term solution, addressing the root cause. Kenapa bisa sampai ada kejadian ini? Pun let's say Israel udah klaim seluruh Hamas dibantai. So, Hamas is no more. It's just a cycle of hatred. There will be another Hamas. There will be another violence. There will be another bloodbath all year long. Gitu. Oke, oke, Bu. Tadi abang sebut kalau salah satu yang diperdebatkan juga, salah satu alasan, beberapa alasan ya menyebabkan ada negaranya yang veto gitu. Nia, sorry. Nia suaranya kayak tipis gitu. Betul. Bisa Oh, dengar? kalau sekarang masih tipis bang. Udah agak lebih jelas sih. Coba Oh, ya. pelan-pelan. Em, Tadi sebelumnya bang bilang kalau misalnya salah satu yang menyebabkan masih ada permasalahan atau belum ada satu suara di PBB gitu ya. Itu karena permasalahannya perbedaan-perbedaan persepsi mengenai apakah kedua-duanya ada di posisi setara sebagai negara. Adakah di situ okupasi, kemudian masalah Hamas sebagai non-state actor gitu ya. Saya tahu kalau misalnya Israel juga mengkategorikan Hamas sebagai teroris group. Amerika pun begitu. Dan satu-satu mungkin ya dari yang masalah negara ini. Sebenarnya kan bukankah saya kira ini udah uncontested gitu kalau misalnya Palestina itu negara. Walaupun memang saya tahu masih ada apa refugee crisis di situ. Terus juga wilayahnya masih belum jelas karena adanya perang antara kedua belah pihak itu ya, ada senjata di antara kedua belah pihak. Tapi bukan secara general dia udah dikonsepsikan sebagai negara. No, belum. Kalau Palestina udah negara, mereka akan stop advokasikan diri mereka kemana-mana untuk self-determination sebagai negara yang bebas, negara yang apa namanya, negara yang independen. Mereka belum jadi negara, mereka punya pemerintahan de facto, bahkan de jure juga yang di tepi barat, tapi mereka masih lacking a lot of other clauses untuk bisa benar-benar menyebut dirinya sebagai negara. Makanya kalau kamu dengar di banyak forum-forum, mereka akan menyebut Israel sebagai the occupying power, gitu. So, mereka belum negara, mereka juga belum punya hak voting apapun di PBB. So, it's another sign bahwa mereka belum jadi negara. Gitu. Kalau mereka udah jadi negara, kita Indonesia udah nggak bernyuarakan lagi tuh bahwa perlu ada yang disebut two-state solutions dan lain-lain. Belum. Masih belum. Ya. Tadi juga dibilang two-state solution, bukannya dari two solution aja udah menandakan kalau misalnya both Palestine sama Israel itu adalah negara. Belum. That's the ideal concept yang sebenarnya mau. Tapi sampai hari ini, two-state solutions itu belum dapat persetujuan dari kedua belah pihak karena masih saling claiming border. Nah, kalau
Palestine pengennya itu benar-benar two-state solutions itu wilayahnya, kita nggak bisa buka mapnya ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Wilayah two-state solutions yang sudah dibagi berdasarkan pasca Perang 1967. Gitu. Nah, tapi menurut Palestina sampai hari ini masih banyak wilayah-wilayah itu yang berada dikuasai oleh Israel. Gitu. Itu baru satu dari banyak hal ya. Kenapa masih belum damai juga tuh perseteruan mereka. Gitu. Oke, oke. Mungkin dari negara masih dipertanyakan. Nah, soal tadi okupasi. Sebenarnya bukannya dari Israel sendiri tidak mengakui kalau dia sebenarnya masih menjadi occupying power. Karena mereka bilang Exactly. di 2005 mereka bilang mereka udah menarik mundur pasukannya kan. That's a Dan, good point. ya, Ya, dan juga di Gaza juga dibilang di 2006-nya ada pemilihan parlementer. Pemilihan ya. ada That's a very good point, Nia. That's a very good point yang honestly kita dari sini, dari Indonesia atau bahkan negara-negara yang di luar kawasan itu nggak bisa benar-benar melihat langsung sebenarnya mereka tuh masih melakukan okupasi di Gaza atau enggak. Klaimnya mereka sejak tahun 2015 mereka udah nggak melakukan okupasi di Gaza. Gitu. Kan kalau 2014 tuh ada 50 Days War ya kalau nggak salah tuh. Ya, setelah 2014 itu selesai, 2015 mereka menarik mundur. Tapi menurut klaimnya Hamas itu masih ada okupasi gitu. Belum lagi masalah illegal and extremist settlers dari Israel dan masih banyak. Itu sesuatu yang emang kita sulit tuh untuk justifikasinya. Tapi menurut Israel masih ada okupasi itu gitu. Sehingga ini kalau kita pertanyaannya ini mengarah kemana nih? Mengarahnya adalah apakah kalau misalnya diokupasi mereka bisa kirim pasukan ke dalam wilayah itu, atau misalnya nggak itu bukan wilayah okupasi nggak bisa masukin pasukan. Itu dua hal yang jawabannya agak sedikit beda tuh. Terlepas daripada itu sebenarnya masih di wilayah okupasi atau enggak, sekarang kita berandai-andai, kita menyimulasikan. Let's say ini masih diokupasi, gitu. Betul masih diokupasi. Teman-teman hukum internasional mungkin sudah, teman-teman dari PKHI mungkin sudah mulai baca banyak study case. Ada salah satunya ICJ Wall Case tahun 2004, kalau teman-teman baca ya. Di situ salah satu notion yang digunakan oleh ICJ, ini advisory opinion ya, jadi nggak mengikat memang nggak mengikat. Dia bilang bahwa you cannot do self-defense kepada suatu forces di dalam wilayah okupasi kalian sendiri. Gitu. Nah, sekarang kita simulasi yang kedua nih, teman-teman. Let's say udah di bawah okupasinya Israel. Let's say Hamas itu teroris group, state actor, yang nyerang dari Gaza ke wilayah Gaza ke wilayah Israel, mereka butchering Israelis, terus Israel pakai notion self-defense, dia nyerang. Dia berusaha ngebantai Hamas di dalam wilayah Gaza yang let's say gak diokupasi. Oke. Ini mirip dulu kasusnya sama US sama Inggris invasi Irak. Kalau teman-teman ingat tuh. Kenapa mereka Irak? Gara-gara yang 2001 9/11 itu, terus berdasarkan informasi intelijen mereka, dalangnya itu ada di sana. Lalu kemudian ke Afghanistan, dalangnya juga ada di sana. Gitu. Nah, untuk menjawab jawaban yang kedua nih, ada two camps, ada dua kubu para pakar hukum internasional. Yang pertama, yang sangat restriktif, bahwa artikel 51 lu cuma bisa ngelakuin kalau itu cuma antara negara sama negara. Self defense itu cuma bisa kalau misalnya nih negara A itu diserang sama negara B. Ukraine sama Rusia misalnya. Artikel 51 itu jalan. Selain daripada itu nggak bisa. Non-state actor lu nggak boleh. Nah, camp yang kedua itu adalah camp yang disebut expansionist. Dia nih yang mendukung, yang nge-backup dengan justifikasi-justifikasi yang mungkin secara logika hukum internasional bisa valid ya. Itu bahwa yang dilakuin dulu US untuk ke Irak dan Afghanistan, it was right according to international law, according to Article 51. Gitu. Jadi lo bisa nyerang non-state actor yang membahayakan negara lo, yang sudah melakukan
serangan ke dalam teritori negara kamu, gitu. Nah, so it's very debatable. Emang sangat debatable banget pembahasan self defense ini, tapi Israel tuh nggak bisa klaim self defense. Terlepas dari ini self defense atau enggak, yang paling penting sekarang kita lihat adalah the application of international humanitarian law. Dan sekalipun itu self defense atau enggak self defense, operasi militer mereka di Gaza apakah sesuai dengan prinsip necessity and proportionality? Kalau kita ngomong proportionality, sekarang jumlah jumlah korban di Pakistan, di Palestina sudah hampir 10-12 kali lipat lebih banyak dibanding serangan 7 Oktober waktu itu. Apakah necessary untuk mengebom satu rumah sakit demi mengejar 1, 2, 3 yang katanya ada official Hamas di dalamnya? Yang gitu. Jadi itu sesuatu yang hari ini lebih, menurut saya pribadi, kalau ini pribadi ya, fokus dunia baiknya lebih baik kita fokus ke situ dulu. Kita fokus ke jus in bello-nya dulu. Kita fokus jus in bello, kita selesaikan gencatan senjata, dan kita mintakan akuntansi Israel di sana. Again, ini pribadi, bukan posisi Indonesia. Penting untuk kita membuat sebuah tribunal, kita mendukung inquiry yang ada dimiliki Dewan HAM. Ada di Dewan HAM itu ada Commission of Inquiry yang dia bertugas menginvestigasi semua pelanggaran HAM di wilayah Israel NOPT. Gitu. Nah, itu penting untuk mendukung kinerja mereka supaya ada akuntabilitas dari operasi militer ini itu seperti apa. Gitu. Again, ini personal touch, personal opinion. Dari situ kita baru bisa determine sebenarnya jus ad bellum-nya Israel tuh apa, sesalah apa, dan untuk kemudian pelajaran ke depan. Kebalik ya, mestinya jus ad bello dulu, baru jus ad bellum dulu, baru jus in bello. Tapi this is international law, this is international relations when it comes to highly politicized issues kayak gini. Nggak ada white. Tapi again, kalau soal hukum humaniter, soal Geneva Conventions, it's pretty much black and white. And it's pretty much black and white that Israel has violated Geneva Conventions. Oke. Ya, memang sebenarnya terlihat jelas gitu ya dugaan-dugaan pelanggaran Geneva Conventions dan lain-lain. Tapi sebenarnya di sini saya melihat sulit gitu untuk lembaga-lembaga internasional atau lembaga judicial internasional bergerak sebelum ada keputusan sebelum ada keputusan atau suara yang bulat begitu dari Dewan Keamanan ataupun General Assembly. Mungkin kemarin General Assembly udah I agree. Menyatakan adanya humanitarian ceasefire ya. Tapi kan itu nggak mengikat, tidak seperti resolusi Dewan Keamanan. Dan itu yang Nah, kalau dari sisi Dewan Keamanan ini gimana? Karena justru itu yang menurut saya ini ya tadi. There will be no truce without UN Security Council's resolution. That is very right. Kalau Nia lihat nih ya, dan Khalda juga, kasus ini sebenarnya membuktikan betapa pentingnya dunia melakukan reformasi UN and multilateral system. Karena even though every day kita melihat adanya korban anak-anak perempuan yang luar biasa, the multilateral system UN itu benar-benar belum memiliki kapabilitas untuk menghentikan hal-hal seperti ini sesegera mungkin, gitu. Tadi saya mau koreksi dikit ke Mbak Nia, tadi bilang bahwa General Assembly Resolution nggak mengikat. Oke. Kita harus koreksi dikit karena nanti takutnya kita dimarahin sama dosen-dosen hukum internasional kita di Unpad, Pak Atip, Bu Kristi, dan lain-lain. Karena saya pernah bilang gitu juga dan dikoreksi, nggak, itu sebetulnya mengikat. In theory mengikat. Tapi waktu itu saya jawab,
ke Bapak Ibu dosen. Iya, Bapak Ibu memang secara teori mengikat. Dosen-dosen kami di Leiden juga bilang itu mengikat. Tapi tidak ada kemampuan untuk, tidak ada tools, perangkat-perangkat untuk mengimplementasikannya gitu. Dan ini nggak cuma terjadi di PBB, ini juga terjadi bahkan di, kalau kamu tahu tuh, di EU, bukan EU sebenarnya, itu European Commission, mereka tuh punya yang namanya European Court of Human Rights. European Court of Human Rights itu siapapun orang yang merasa HAM-nya terlanggar, dia bisa nuntut negara-negara Eropa melalui European Court of Human Rights itu. Itu yang sistemnya pengadilan pun, saya pernah baca datanya, itu baru sedikit banget yang putusannya itu diimplementasikan. Putusannya itu di-enforce. Gitu. Gimana General Assembly? Tapi General Assembly menyuarakan adopt resolusi-resolusi kayak begini itu sangat penting sebagai political concern. Untuk kemarin juga Sekretari Jenderal kan udah invoke artikel 99 ya. 99 77. Oke. Itu General Assembly so far udah bikin berbagai resolusi juga, tapi tetap nggak bisa. Kenapa? Karena Dewan Keamanannya masih diveto sama US, titik. Oke. Nah, so far seingat saya sudah ada 4 pembahasan resolusi terkait Gaza di Dewan Keamanan. Oke. Baru 1 yang pas, yang kemarin Humanitarian Pause itu yang berapa hari, yang seminggu kalau nggak salah. Nah, itu selalu diveto sama US. Tapi kalau teman-teman lihat, dari 1, 2, di mana awalnya yang veto nggak cuma US, tapi juga UK, di mana negara-negara Eropa di 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB itu banyak yang abstain, against. Mereka tuh lama-kelamaan sekarang udah mulai in favor. Sampai kemarin terakhir, yang against itu cuma US kalau nggak salah. US sama apa ya? Cuma US kalau nggak salah. Jadi kita bisa ngelihat sebenarnya, lama-kelamaan pun allies-nya Israel di PBB pun sudah semakin sudah semakin moving into a position untuk voice a sustainable humanitarian truth gitu. Nah, sekarang masalahnya tinggal gimana Amerika Serikat nih yang punya posisi veto itu bisa voting in favor agar Dewan Keamanan PBB itu ngeluarin sebuah resolusi gencatan senjata gitu. And itu benar-benar perjuangan yang nggak mudah. Kalau teman-teman lihat media Indonesia belakangan ini, terutama terkait Ibu Menlu, Bu Menlu baru-baru ini keliling ke berbagai negara-negara DK, ke UK bersama beberapa menteri OKI lainnya, itu untuk membantu menyuarakan concerns OKI, terutama Indonesia dan OKI, terkait situasi kemanusiaan di Palestina. Nah, harapannya diplomatic pressure yang seperti ini yang didatangkan dari Indonesia, OKI dan negara-negara lain akhirnya bisa mewujudkan UN Security Council resolution yang benar-benar bisa menghentikan konflik ini gitu. Oke, oke. Tapi oke Bang, anggaplah keluar nantinya suatu resolusi yang ibaratnya mengecam lah tindakan Israel saat ini. Tapi kan balik lagi ke berarti ada permasalahan kedua. Kalau misalnya dia tidak ada dari negara lain, gitu, dari negara DK yang mau mendukung resolusi itu secara nyata gitu ya. Misalnya dia membantu Palestina atau misalnya dia menghalangi tindakan Israel tersebut. Tetap aja nanti resolusi tersebut ibaratnya keluar tapi tidak dijalankan juga. Oke. Oke. Nah, Dewan Keamanan PBB agak lain. Dia unit di dalam PBB yang agak lain. Dia punya power, real power. Real power-nya berupa apa? Otorisasi, mengeluarkan otorisasi untuk melakukan use of force. Kalau teman-teman buka charter PBB, teman-teman baca lagi itu artikel 39 sampai 42. Bahwa Dewan Keamanan PBB itu punya kemampuan untuk membolehkan sending forces ke suatu negara for
of peace and security gitu. Saya nggak ingat itu benar-benar itu, tapi ketika itu mengeluarkan DKPBB, maka it can be enforced with clarity. Gitu, itu akan beda dengan UNGA resolutions, Human Rights Council resolution. Kalau udah UNSC sudah lain. Kalau udah ada UNSC resolution keluar, tapi Israel masih nyerang juga, di mana satu-satunya aliansi dia adalah Amerika juga udah nggak ngedukung operasi militer dia. Wah, nggak tahu deh, itu udah berarti itu orang-orang itu benar-benar udah out of their minds. Iya, soalnya sebenarnya mengenai Israel dan Palestina ini kan udah berulang kali sebenarnya keluar resolusi. Tapi berulang kali juga saya melihat ini dilanggar gitu. Jadi saya melihatnya ya balik lagi sulit untuk menegakkan resolusi Ya, ini juga kalaupun nanti ada satu suara yang bulat atau satu benar. resolusi yang keluar. Ya, sebenarnya yang banyak ditakutkan orang-orang adalah konflik ini menjadi escalated, menjadi perang di kawasan. Itu yang sangat ditakutkan. Dan kalau sampai bahkan sudah ada UNSC resolution untuk truce, untuk gencatan senjata tetap dilanggar, dan bukan tidak mungkin konflik ini akan tereskalasi lebih lagi gitu. Kalau teman-teman baca terus beritanya, Hizbullah di Lebanon udah mulai melakukan skirmishes kecil di wilayah utara Israel. Yaman udah mulai ngelakuin skirmishes dengan cara dia ngeblok Red Sea. Mereka ngeblok Red Sea tuh, kalau teman-teman lihat ini Gulf nih. Let's say ini Gulf ya. Ini Saudi, di bawahnya Yaman. Di sini kan ada benua Afrika nih, ada Ethiopia nih di sini. Nah, di sini tuh Laut Merah tuh. Nah, Yaman tuh di sini. Dia ngeblok supaya kapal-kapal kargo shipment masuk Israel itu mentah lagi, balik lagi gitu. Jadi udah mulai embargo. Maksudnya itu kelihatannya kayak apaan sih, kan Yaman, Hizbullah kecil. But then, kalau misalnya udah benar-benar escalated terus, maka negara-negara besar di sekitarnya yang punya military power yang luar biasa, Iran juga punya nuklir, walaupun mereka nggak pernah bilang mereka punya ya. Terus Iran, Saudi Arabia, ada Turki di utara, ada Egypt di bawah. It's a big regional war yang terakhir dilihat tahun 67 gitu. Dan we don't want to see that happen at all. Gitu. Oke. Karena gini, satu lagi karena menurut saya ini kalau ini pribadi ya, bukan pandangan negara. Justification of war yang paling besar, yang paling kuat menurut saya adalah ketika satu pihak itu bilang, karena kita sudah resort to peace, kita udah berusaha melakukan diplomasi, tapi nggak bisa berhasil, then let it be war. Gitu. Kita sudah berusaha sebisa mungkin melakukan negosiasi, Dewan Keamanan, humanitarian forces nggak jalan, UNGA semua dicoba, berbagai diplomasi nggak bisa, let it be war. Nah, itu yang kita tahu takut digunakan sebagai justifikasi dari perang yang terescalated di wilayah kawasan itu. Baik, Bang. Saya mempunyai pertanyaan nih, Bang. Berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Abang. Adakah kasus serupa, Bang, mengenai pengabaian resolusi Dewan Keamanan PBB ini yang dapat kita komparasikan, Bang? Sebenarnya banyak. Tapi tidak dalam keadaan skala seperti ini. Ada. Maksudnya banyak resolusi UNSC yang juga sebenarnya nggak diimplementasikan. Banyak. Tapi tidak dalam keadaan di mana lagi ada pembantaian konflik berkepanjangan yang luar biasa dengan skala kayak gini. Gitu. Jadi itu kenapa asumsi kita satu-satunya harapan diplomatik paling akhir hari ini untuk menghentikan konflik di sana yang betul-betul intensitasnya luar biasa adalah lewat UNSC. Gitu. Tapi apakah akan diimplement atau enggak? Well, one can just hope. Oke. Sebenarnya kan ini tidak juga cuman lewat UNSC ya bisa sebenarnya. Di ICJ juga ini bisa dijalankan gitu ya, ada kasus ini. Di ICC juga ini bisa dijalankan investigasi dan
Ya. prosedur pengadilannya dan lain-lain. Tapi emang apakah yang paling penting itu di UNSC gitu sebagai ibaratnya political Betul. bodies gitu? Karena yang bisa memobilisasi angkatan perang secara sah itu hanya UNSC. Gitu. ICJ nggak bisa. Nah, dan jangan lupa ICJ itu kalau kalian mau berperkara selain advisory opinion ya, dua pihak harus sama-sama setuju untuk berperkara di ICJ. Artikel 90 berapa tuh dari statut ICJ, saya udah lupa. Anyway, itu harus dua-duanya. Kalau advisory opinion, oke, nggak harus dua-duanya setuju. Kita bisa UN atau negara itu bisa. ICC, nah ICC is another issue. Karena udah banyak sekali ICC itu karena ICC tanda kutip racist. Hanya kasus-kasus di Afrika tuh yang banyak masuk Afrika dan di ya sedikit di Eropa Timur ya, beberapa kasus di Eropa Timur. Tapi tidak punya benar-benar taring untuk memproses berbagai kasus-kasus dari state parties yang melanggar Statuta Roma gitu. So kemarin saya sempat lihat berita bahwa ICC udah mau bilang ya kita bisa menginvestigasi, kita punya jurisdiksi. Sempat bilang gitu tuh kalau nggak salah tuh, saya lupa beritanya. But so far kita belum dengar apa-apa lagi. Dan kalaupun misalnya ICC bilang, oke, gue bakal investigate nih. Terus emang bakal menghentikan perang, kan mereka nggak bisa mobilisasi power, nggak bisa mobilisasi pasukan gitu. That's why UNSC is our bastion of hope now. Berarti harus aja ya. Tapi apa sampai sekarang dari UNSC sendiri itu belum ada titik terang sama sekali. Masih Udah mulai ada. sampai sekarang Amerika Udah mulai ada. masih keras gitu. Oh udah. Seperti yang aku bilang tadi tuh, kalau misalnya Ania lihat di 4 voting terakhir, yang awalnya votingnya abstain dan against pun sudah mulai jadi hijau in favor semuanya. Sekarang tinggal masalahnya adalah the stumbling block-nya adalah US. Tapi US pun kalau teman-teman lihat, perhatiin berita pemberitaan yang ada, itu sudah mulai bilang, udah mulai condemn bahwa Israel nggak harus patuhi hukum humaniter. Satu. Kedua, udah mulai melarang para extremist settlers untuk masuk ke US. Gitu. Jadi mereka pun sudah mulai ngerubah dikit demi dikit. Apa tuh? Kok bisa ada? Oke. Itu apaan? Ya, itu mungkin tadi Biasanya Hamas ada yang mau. ulang tahun bang tadi bang. Oh. Biasanya ada yang ulang tahun tadi bang. Kita kaget ini. Itu mungkin Mossad tuh gue rasa tuh. Iya ya. Memang sih, itu yang mereka pun udah mulai mengubah posisi mereka sedikit demi sedikit. Oh, oke. Um, oke. Apa? Oh, um, saya tahu ini Israel itu kan diplomatnya itu masih menyatakan kalau misalnya, tapi sampai sekarang masih menjadi balik lagi masih menjustifikasi tindakan Israel sebagai bentuk pertahanan negaranya terhadap kelompok teroris dan lain-lain. Apa itu juga notion itu juga udah mulai berpindah begitu, udah mulai shifting gitu. Shifting dari apa ke apa? Maksudnya dia tidak melihat lagi bahwa Hamas ini sebagai teroris group, tapi lebih ke arah mungkin kelompok-kelompok perjuangan. Oke. Gini. In this case ya, apa namanya? Sorry, mau bilang apa lupa. Oke. Ini sudah sampai di titik di mana klasifikasi itu sudah tidak terlalu penting. Ini sudah sampai di titik di mana sekarang terus dulu. Let us breathe first. Kita bantu dulu orang-orang yang menderita di sana. Then let's think. Let's think tentang klasifikasi, tentang solusi dan lain-lainnya itu. Karena tanpa ada terus nggak akan bisa tuh kita berpikir sehat untuk melawan. Sama kayak kalau misalnya kalian pacaran gitu.
Kalian ribut terus nggak sama-sama tenang dulu, nggak akan bisa mikirin solusi. It's as simple as that. It's coming from a very basic logic. Itu satu. Kedua, pengklasifikasian freedom fighter dan terrorist group memang selalu jelimet ya. Karena one person's terrorist is another person's freedom fighter. Dan itu pun akan sangat tricky bagi negara-negara yang mendukung Palestina untuk mengkategorikan Hamas itu sebetulnya apa. Jangankan bagi negara-negara yang mendukung Palestina, bagi masyarakat Palestinanya pun mungkin mereka bukan mungkin ya, mereka memang sangat terpecah tuh dalam menyampaikan dukungan mereka terhadap Hamas. Gitu. Beberapa sumber bilang bahwa gara-gara perang ini Hamas itu jadi sangat populer bagi rakyat Palestina. Tapi beberapa sumber juga bilang masyarakat Palestina justru jadi condemning Hamas lebih-lebih lagi dari sebelum-dulunya. So it's kinda very political, something that can be considered nanti kalau benar-benar udah ada truce ini. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya di PBB gitu melihat kasus ini itu dia melabelinya Israel dan Palestina atau Israel dan Hamas, terutama yang di 2023 itu. That's a Menurut very saya good itu question. berbeda. That's a very good question. So far, Israel dan Hamas. Nah, So kalau far, kayak gitu Israel. kan, iya, kalau kayak gitu berarti eh, balik lagi susah karena kalau misalnya labelnya seperti itu, maka kalau menurut saya Israel bisa terus menjustifikasi perbuatannya dia begitu. Karena dia juga bilang bahwa Hamas juga dalang semua ini dan Hamas juga akar kenapa masyarakat Palestina juga terdampak gitu. Yeah. That's true. Dan itu yang kamu tadi mungkin sepemikiran sama Netanyahu. Itu yang tadi yang digunakan Netanyahu tuh logika-logika itu. But then yang dipermasalahkan oleh masyarakat internasional terutamanya sebenarnya bukan justifikasi boleh nyerang Hamas atau enggak, tapi adalah the compliance to international humanitarian law. Gitu loh. Nggak mungkin kamu bisa terlepas dari gimana. Gini, seandainya di Jakarta ada misalnya anak-anak SMA di Jakarta tiba-tiba bergabung memiliki 10.000 kekuatan dan menyerang istana negara gitu. Terus tiba-tiba polisi menyelesaikan itu dengan cara kekerasan, use of force. Karena mereka membahayakan keamanan negara, keamanan bukan cuma keamanan kota Jakarta, tapi juga negara. Itu kan nggak perlu kita ngomong itu artikel 51 Piagam PBB kan, gitu. Nah, ini sebenarnya mirip sama kasus ini. Mereka itu Palestina itu masih ada di bawah occupying power-nya Israel, gitu. So, do you need to invoke the Article 51? Nah, itu kan masalah-masalah yang menurut saya kayak ya udah itu nanti dulu aja. Sekarang the way you uh, push it down tuh gimana? Nah, kalau misalnya kita balik di simulasi tadi, anak-anak itu misalnya udah nyerah, terus masih dipukulin, gitu. Atau misalnya 10.000 anak-anak SMA itu dipukulin, tapi warga-warga kampung sekitarnya mereka juga semua dipukulin. Atau misalnya tiba-tiba bilang, ini tuh di kampung situ tuh ada 10 anak itu. Kampungnya ada 10.000 isinya, dibakar satu kampung. Gitu. Nah, masalahnya adalah itu, Nia. Masalahnya adalah the way you cope with the rules of use of force, using force gitu. Kalau misalnya emang udah masalah security, nanti itu udah bahasan yang oke lah. Tapi untuk membantai, untuk menyelesaikan masalah security dengan membunuh 22.000 mahasiswa sipil, it's just bizarre. Oke. Jadi memang Bolts, yang ya. di yang di ya yang dikejar saat ini adalah humanitarian truce dulu. Iya, iya. Tanpa humanitarian terus nggak kayak gini. Setelah
Nah, that's a very good question. Nah, setelah itu, yang benar-benar disuarakan oleh berbagai pihak adalah let this be the last conflict. Eh, Mari kita gencatan senjata dan kita address root causes-nya. Root causes-nya apa? Root causes-nya buat Palestina, ini bahkan disuarakan juga oleh apa namanya pemerintah Palestina di tepi barat, para pendukung Palestina dan lain-lainnya. Root causes-nya adalah pelanggaran HAM yang selama ini dilakukan oleh occupying power. Kedua, statehood Palestina yang belum selesai. Statehood Palestina ini apa root of the root causes-nya? Two state solutions yang belum implemented. Gitu. Ketiga adalah diskriminasi dan rasisme. Ya, kalau itu udah banyak lah ya masalah-masalah itu. Belum lagi masalah keempatnya adalah segregasi dong, macam-macam lah. Itu pelanggaran HAM yang luar biasa. Itu adalah root causes yang kalau misalnya kita nggak address itu, there will be another Hamas, there will be more conflicts. Dan Oke, how to tapi discuss it, sorry satu lagi, how to bisa benar-benar address masalah ini dengan UN yang masih banyak loopholes, ya memang masih akan sulit. ya kalau loopholes UN mungkin memang akan sangat sulit karena saya melihat kalau misalnya berkenaan tadi soal veto, susahnya mengeluarkan resolusi UNSC itu kan mungkin perlu adendum atau amandemen di piagam PBB-nya terkhususnya di bagian pengaturan veto. Tapi kalau misalnya ke Palestina lagi, dan tadi two state solution Abang sempat bilang, bukannya two state solution itu nggak diterima Palestina, justru. Eh, nah, itu juga kompleks tuh, two state solutions yang kayak gimana. Tapi again, itu sesuatu juga yang harus kita pelajarin sama-sama sih. Aku pun masih harus belajar lagi sebenarnya two state solutions yang mana, yang seperti apa. Dan kalau kita ngomong nih, ya kita ngomong kayak Nia tadi bilang, bukankah two state solutions itu yang nggak dimaukan sama Palestina? Again, kita juga bisa nanya, itu Palestina yang mana? Gitu. Karena Palestina sendiri pun di dalamnya punya faksi-faksi. Yang mana kita udah sama-sama tahu ini bukan informasi rahasia, yang mana Hamas sebenarnya faksi yang tidak disukai oleh um, kelompok yang berkuasa ruling di tepi barat, gitu. PLO. Jadi kalau teman-teman baca tuh, Palestinian Liberation Organization, yang dulu di bawah Yasser Arafat, yang sekarang berkuasa di tepi barat, itu mereka nggak sejalan sama Hamas. Hamas secara de facto kan berkuasa di tepi barat, di Gaza. Gitu. Yang satu, PLO pengennya pursue statehood, self-determination through negotiations, and diplomasi dan cara-cara damai. Hamas enggak, Hamas pengennya perang emang. Gitu. Jadi itu ya emang sangat kompleks ya, bahkan di internal Palestina pun mereka belum punya benar-benar suatu keajegan gitu. Belum lagi sekarang pun belum ada tokoh-tokoh sebesar Yasser Arafat dan tokoh-tokoh lain yang betul-betul bisa jadi icon gitu. Ya itu internal strife-nya bangsa Palestina, yang mana menurutku kita negara-negara bangsa-bangsa yang di luar mungkin nggak perlu melihat sejauh itu. Tapi yang perlu kita lihat adalah yaitu kita dukung self-determination. Self-determination-nya seperti apa? According to what the Palestinian people want and need. Oke. Eh, Oke, balik lagi juga tadi Abang sempat sebut masih ada okupasi di situ. Okupasi dalam bentuk apa, Mbak? Apakah karena kalau misalnya teoritis okupasi di situ dibilang ada efektif kontrol dari misalnya pemerintahan alien Betul. gitu. Tapi kalau misalnya melihat sekarang efektif kontrol mungkin penguasaan apa perbatasan begitu. Apa itu cukup Betul. untuk dikatakan okupasi? Salah satunya Cukup. gitu. Nggak cukup. Maksudnya cukup nggak cukup itu tergantung gimana mungkin ICJ kali ya. Kayak kalau teman-teman tahu tuh yang kita kalah di kasus apa waktu itu? Apa island apa? Lupaan, salah satunya efektif kontrol. Efektif kontrol dibuktiin dari berbagai hal-hal administrasi yang ternyata dulu dilakukan oleh
si A, si B enggak, yaitu Indonesia. Anyway, buat borders itu udah salah satu tuh sebenarnya. Dan apa namanya? Effective control, kayak papersnya Palestina itu semuanya otorisasinya kalau nggak salah itu memang harus keluarkan juga harus dapat otorisasi daripada pemerintah occupying power gitu. Kalau misalnya kita mau masuk ke daerah-daerah Palestina pun, setauku kita juga harus dapat izin dari occupying power gitu. Jadi tetap aja harus ada, atau mungkin organisasi humanitarian internasional, ICRC, UNRWA, IFRC, untuk mereka menyelenggarakan apa namanya humanitarian operations mereka di wilayah-wilayah Gaza, tepi barat, dan lain-lain, Syrian Golan dan lain-lain, itu tetap harus dapat otorisasi dari occupying power. Gitu. Oh, oke. Berarti memang sampai sekarang masih ada pasti gitu ya. Eh, tapi memang sejauh ini balik lagi, memang yang dikejar adalah tadi humanitarian. Tapi kalau misalnya aku melihat animonya di masyarakat gitu ya, atau di media sosial dan lain-lain, mereka juga pengen pertanggungjawaban secepat-cepatnya Iya, gitu. Karena karena memang apa ya, orang selalu kalau misalnya orang apalagi dia tidak berpolitik dan lain-lain, orang selalu melihat itu hitam putih. Pokoknya yang jahat harus diminta pertanggungjawaban dan harus bertanggung jawab, dan yang baik itu misalnya harus bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan di sini tadi juga ada aku kita sempat bahas tadi ada genosida, kejahatan dan kejahatan perang dan lain-lain itu. Apakah itu baru bisa benar-benar diinvestigasi dan lain-lain itu setelah humanitarian terus itu, atau sekarang juga sebenarnya bisa berang gitu? Oke. Ini nggak cuma satu, maksudnya untuk kita melakukan itu nggak cuma pakai satu perangkat ya. Kalau tadi aku lihat tuh di salah satu di chat box saya masukin tuh Commission of Inquiry on UN Human Rights Council on the OPT. Kita baru banget dapat briefing dari mereka beberapa 2-3 minggu lalu. Mereka dengan tegas bilang bahwa both parties melakukan war crimes, both parties Hamas dan IDF, both parties melakukan war crimes, both parties melakukan crimes against humanity. They don't talk about genocide, tapi both parties Hamas dan IDF gitu. Dan sejauh ini ICRC sepanjang pengetahuan kami itu juga terus melakukan recording dari pelanggaran-pelanggaran perang, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dari 7 Oktober sampai hari ini. Tapi tentunya sangat terbatas. Kayak mereka nih waktu itu mereka cerita yang di wilayah utara itu markas mereka aja bisa berkali-kali dibilang harus segera. Tiba-tiba mereka harus lari. I mean, gimana caranya kita bisa mencari bukti-bukti lebih ketika wilayah itu masih dibombardir terus gitu kan, nggak mungkin ya, agak sulit tuh gitu. Banyak tentunya caranya, kayak kita bisa lihat misalnya sebuah operasi militer khusus spesifik yang ternyata menghancurkan rumah sakit misalnya, bisa kita lihat itu ordernya dari jenderal siapa dari mana, dan apakah ordernya memang dibunyikan agar udah hancurnya itu rumah sakit gitu, itu kan nggak boleh gitu. Atau ternyata perpetrator di lapangannya yang sebenarnya ordernya gitu, yang kayak itu juga dilakukan tanpa terus. Tapi nggak mungkin lah kondusif kalau untuk bisa mengumpulkan berbagai bukti bahwa terjadi ini itu di sana. Itu satu. Yang kedua, saya personally agak pesimis kalau ICC bisa masuk ke sana. Kayaknya nggak mungkin. Dibentuk sebuah tribunal kayak Rwanda, Yugoslavia, saya pun pesimis karena itu butuh political movement yang luar biasa besar, dan saya nggak yakin negara-negara Eropa, negara-negara Barat, negara-negara maju akan backup itu.
Sebentar, otak gue. Halo, sorry. Um, Tadi ada dubes. Oke, gak ingat saya yang mana, tapi kayaknya kita udah harus wrap up deh bentar lagi. Oh ya Bang, tadi terakhir Abang membahas mengenai ICC itu eh, Nah, iya. Itu political backup yang luar biasa dan kayaknya itu agak sulit dilakukan. Sejauh ini yang paling memungkinkan adalah kami itu nge-backup kinerja dari Commission of Inquiry yang so far udah terus-menerus bekerja, tapi baru bisa benar memaksimalkan pekerjaannya ketika mereka sudah dapat akses penuh masuk ke dalam situasi konflik, wilayah konflik. Oke. Em, Sebenarnya ada pertanyaan juga nih Bang. Apakah memang tadi Abang sebut Commission of Inquiry dari UN Human Rights Council itu, apakah itu bisa menjamin juga gitu kalau misalnya nanti hal-hal yang dilakukan both parties yang melanggar gitu ya, hukum HAM dan hukum humaniter gitu, itu bakal diadakan pertanggungjawaban gitu. Apakah itu mereka bisa menjamin atau sebenarnya posisi mereka No. ini gimana dan apa gitu? Kayaknya apapun temuan mereka itu nggak akan mengikat, dan nothing in my mind hari ini yang benar-benar bisa membayangkan ada suatu mekanisme yang betul-betul bisa mengeluarkan outcome document deliverable yang mengikat, yang bisa menjerat orang-orang yang bertanggung jawab. Memang kompleks, but that's the reality, I think. Tapi kita nothing wrong dengan mencoba ya. Kita coba terus suarakan ICC, kita coba terus suarakan dibentuknya suatu tribunal, apapun itu. ini adalah pertanyaan penutup ya Bang ya. Menurut pendapat Bang Kamas sendiri nih, kapan konflik Israel Palestina ini dapat dikatakan berakhir Bang ataupun dinyatakan telah damai menurut pendapat Abang sendiri? Ketika Palestina betul-betul sudah ya, negaranya bisa menentukan nasibnya sendiri, nggak perlu bergantung lagi sama
occupying power mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Hak-hak mereka nggak dilanggar, mereka betul-betul dengan bangsa-bangsa lain. Sudah baru nanti nggak akan lagi ada konflik. Jika ada konflik, dan baru tuh betul-betul ada perdamaian di wilayah itu. But Oh. when? Hmm. Kita berharap ya segera mungkin. Kalau misalnya di tahun 2024 maksimal gimana, Bang? Mungkin nggak Apa? 2024 apa? di tahun maksimal gitu hal itu bisa terjadi. Ya, semoga Kalau aja bisa. memungkinkan. Who knows? Siapa yang Amin. ada yang tahu? Ya. Siapa Yang yang tahu terakhir nih. tiba-tiba presiden US tiba-tiba lebih pro kecondong ke penyelesaian masalah yang benar-benar addressing the root cause. Who knows? It really depends ke US soalnya. Wah, ini US mau bentar lagi mau itu, saya mau pemilu, ya kan? Kalau nggak salah ya. Yoi, benar. Iya. Naik lagi tuh. Aku yakin ini dijadiin berpolitik sih pasti nanti buat ngambil Iyalah, suara. pastilah. Oke. Terakhir Bang, ada kata penutup dari Abang yang ingin disampaikan kepada para pendengar mengenai konflik berkepanjangan ini. Kata-kata penutup yang pasti kita di diplomat Indonesia di UN, di New York maupun di Jenewa, kita akan terus memperjuangkan nasib bangsa Palestina semaksimal mungkin sesuai mandat-mandat yang sudah diberikan kepada Indonesia. Kami juga sangat yakin dengan perjuangan Ibu Menteri Luar Negeri yang terus-menerus berupaya melakukan diplomatic pressure agar bisa segera terjadi gencatan senjata yang berkelanjutan, sehingga di situ bisa ada ruang untuk memberikan relief yang betul-betul diperlukan oleh bangsa Palestina di Gaza. Juga memberikan ruang untuk pihak-pihak yang bertikai dan komunitas internasional to address the root cause. Kenapa hari ini bisa ada konflik sedemikian parahnya, dan bagaimana agar ke depan konflik-konflik seperti ini tidak terjadi lagi. Gitu. Indonesia sudah dari kita awal masa kemerdekaan bangsa Palestina itu punya betul-betul negara yang independen, menjadi bangsa di suatu negara yang setara dengan negara-negara lain. Di situ kita akan sama-sama rilis dari masa depan komunitas internasional yang lebih damai, lebih bisa bersahaja dan manusiawi, karena apa yang terjadi hari ini itu betul-betul luar biasa. Kita di Jenewa udah hampir setiap minggu sekali pasti kita diundang untuk briefing UNRWA, ICRC, WHO, terus IFRC, berbagai macam organisasi kemanusiaan yang bekerja di sana ada di konflik, dan mungkin lagi Jenewa atau lewat virtual. It's so depressing there. One can only imagine, tapi benar-benar apa yang ada kejadian di lapangan itu betul-betul sesuatu yang it's beyond imagination. Kita berharap segera selesai. Baik, Bang. Terima kasih banyak atas kata-kata penutupnya, Bang. Oke, karena kita sudah sampai di akhir podcast, kami sekali lagi mewakili Prix Eva Unpad mengucapkan terima kasih banyak pada Bang Kama yang di tengah-tengah kesibukannya ini dapat berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami mengenai isu Israel dan Palestina ini ya Bang ya. Nah, untuk teman-teman pendengar semua, jangan lupa ditunggu episode selisih selanjutnya ya. See you!